muka langsung belajar baca Quran. Dan saya kemarin 2 minggu, kurang lebih 2 minggu tatap muka langsung bagaimana memperhatikan dan memberikan bagaimana membaca Quran yang baik. Alhamdulillah perbandingannya ya boleh dibilang mungkin apa tuh, bainas sama was sumur, arat sumur. As-sama langit, as-sumur bil Indonesia bir. يدل على بعيد يدل على مسافة بعيدة بين السماء والبئر يعني ليس الأرض ليس بين السماء والأرض ولكن بين السماء والسمور والبئر يعني perbandingan yang jauh antara langit dan sumur ya. Ustaz, boleh motong bentar nggak? Iya. Tadi membahas tentang follow up ini, kebetulan tadi ada warga juga yang nanya gimana nih Mas kalau misalnya mau follow up, mungkin Ustaz bisa lebih detail ke teknis secara singkat tentang via apa, baik, terus pengajarnya siapa dan waktunya bagaimana, dan ada yang lain tentang bayaran apa Ustaznya, pendidikan mungkin bisa dijelaskan secara teknisnya biar makin banyak tuh waktu. Masya Allah, insya Allah. Jadi yang berjalan sementara itu ada kelompok ibu-ibu terutama yang Hamburg, itu rata-rata dari Hamburg. Ada yang bersama saya itu ada 12 ibu-ibu Hamburg dan tambah satu lagi ada satu ibu dari Augsburg. Ini sudah lama dan alhamdulillah ternyata perbandingan jauh sekali antara yang belajar dengan yang baru belajar dengan yang belum belajar. Gitu. Antara yang belajar dengan yang tidak belajar sangat jauh sekali. Jangankan itu, antara orang yang baru belajar dengan orang yang belum pernah belajar itu jauh sekali. Oke, lancar sih lancar. Saya jumpai kalangan pemuda, mahasiswa dan yang tergolong masih muda-muda lah, pekerja yang masih muda itu baca Qurannya lancar, tapi nggak merasa bahwa ada kekurangan, karena mungkin tidak merasa perlu memperhatikan kalau ada yang salah dan sebagainya. Meskipun ketika baca bersama, kan waktu itu ada dua kelompok digabungkan antara pemuda sama orang tua, bapak-bapak yang udah pensiunan itu dikumpulin. Bapak-bapak yang pensiunan ini meskipun kesannya bacanya pelan, perlahan-lahan dan kayak terkesan tidak lancar, tapi mereka saya nilai jauh lebih baik. Ada keterhati-hatian dalam baca Quran dibanding dengan yang tadi sangat cepat, bahkan sebentar diberhentiin sama bapak-bapak. Ini salah, ini salah, ini salah. Ini belum dikoreksi sama ibu-ibu yang lebih lama belajar. Gitu. Tingkat belajarnya sudah sangat detail sekali. Mana baca apa bedanya baca Malik sama Malik, Malik sama Malik. Mungkin bagi kita tidak ada bedanya. Tapi jauh sekali. Jauh sekali antara Malik dengan Malik. Farq kabir baina Malik wa Malik, kan? Baina tafkhim wa tarqiq. Antara mana yang harus tafkhim, mana yang tarqiq ini sangat prinsip dalam baca Al-Quran. Tapi kita nggak ada perhatian khusus di masalah itu. Nah, maka kemarin saya rasakan betapa berharganya, meskipun mungkin terkesan cuma belajar gitu-gitu aja. Nah, gitu. Bahkan orang yang belajar itu merasa kayak saya terus disalahin terus nih, kapan bisanya? Ini tiap kali pertemuan dikoreksi, ini salah. Pertemuan berikutnya semakin hari semakin banyak salahnya. Perasaan. Tapi sebenarnya bukan. Justru lebih didetail lagi. Itu. Kalau orang ketemu sama seorang guru, pas baca, baru sekali baca itu, kalau kita tanya bagaimana bacaan saya, mesti jawabannya alhamdulillah bagus. Tapi yang koreksi ini. Kalau kita berhenti di situ dikatakan bagus, oh bacaan saya bagus, nggak perlu belajar lagi, berhenti di situ tidak akan pernah bagus. Basa-basinya kan gitu, bagus, ya pas. Padahal bukan bagus-bagus juga, buat menghibur kita saja. Wah, bacaannya bagus kan gitu. Nah, ini yang saya jumpai juga di Hamburg. Ada orang yang waktu tampil bacaannya bagus, suaranya bagus. Saya katakan, wah ini bacaannya bagus nih, suaranya bagus nih. Terus ternyata itu dianggap sebagai sebuah rekomendasi bahwa bacaannya semua udah benar. Akhirnya semua orang benar-benar belajar ke dia. Padahal ini masih juga banyak salah-salahnya. Cuma ketika tampil, sebagai sebuah apresiasi saya pada bacaan dia yang suaranya bagus, tapi belum menilai seluruhnya. Secara performa, bacaannya lumayan bagus dibanding dengan yang tidak bagus. Tapi ketika yang tidak bagus terus belajar, yang tadi dianggap bagus tapi ternyata nggak belajar, kemudian jomplang, ternyata yang tadinya bagus dirasa tidak bagus lagi. Fa insyaallah subhanahu wa ta'ala tentang proses online tadi itu, insyaallah kita akan nanti kalau ada yang daftar ya, kalau daftar kita akan jadikan kelompok-kelompok yang udah ada ya, udah jalan. Oh, so ya, ya. Jadi nanti pesertanya maksimal 9 orang, maksimal 9 orang. Jadi kalau terkumpul antara 5 sampai 9 orang, insya Allah dia jalan.
Gitu. Terus pertemuan sementara ini hanya seminggu sekali, tapi nanti akan ada tugas-tugas untuk perbaikan bacaan sendiri, mempraktekkan dalam keseharian. Kalau diperlukan harus video calling, maka akan kita coba untuk video calling supaya bisa melihat bagaimana mengucapkan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Adapun biaya, saya nggak ingat biaya berapa. Ada biaya tapi saya nggak ingat. Pokoknya jangan dipikirin lah biaya. Kalau nggak dibayar pun, insya Allah Rumah Tajwid membayar mereka. Jadi karena yang membimbing nanti sepertinya bukan saya ya. Karena kalau mau cari weekend, saya hampir selalu tidak berada di Depok, kecuali minggu pertama. Minggu pertama di Depok tapi ada kegiatan, tapi selebihnya saya di luar kota. Maka nanti akan saya follow up dengan tim saya, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meskipun bukan dengan saya, insya Allah sama lah dengan mereka. Terkadang murid itu lebih strength daripada gurunya. Gitu. Di Hamburg ada ibu-ibu yang murid saya gitu. Komentar ibu yang lain katanya, oh ini ibu ini strength-nya lebih strength dari ustadz. Kata dia bilang gitu. Ini kalau ngoreksi lebih detail daripada ustadz katanya. Ya nggak apa-apa, saya bilang kan gitu. Artinya belum tentu juga yang ada step-stepnya. Tapi ini ibu subhanallah, kalau saya boleh cerita, ibu ini sudah ya boleh dibilang kesehatannya terganggu, cuci darah seminggu 2 kali, sudah tahun ke-9 sekarang, dan sekarang sudah menyetorkan hafalan ke saya 3 juz terakhir, 28, 29, 30. Bacaan udah bagus. Antum kalau baca baru bis udah dikoreksi, antum udah wah, mau baca bismillah baru bis udah ini salah baknya, salah sinnya, semua dikoreksi detail seperti itu. Insya Allah step by step, perlahan-lahan insya Allah kita bisa mencapai bacaan yang fasih sesuai dengan bahasa Arab dan bacaan yang sahih insya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, nanti disepakati waktunya insya Allah Subhanahu Wa Taala. Di proses belajar anak-anak ya, mungkin memfollow up tadi ada yang bertanya tentang masalah proses belajar anak-anak. Anak-anak itu bagus kalau dia potensi merekam apa yang didengar itu sangat dominan. Jadi anak-anak itu dengan mendengar dia bisa menghafal. Tetapi jangan sampai kita memaknainya bahwa anak-anak cukup dengan mendengar. Karena boleh jadi ketika anak-anak itu mendengar, boleh jadi pengucapannya belum tepat. Boleh jadi belum tepat. Maka harus dioptimalkan juga penglihatan anak-anaknya juga dioptimalkan juga. Kalau nggak dioptimalkan nanti nggak diajarkan bagaimana mengucapkan panjang dan pendek, maka bahaya juga nanti nggak bisa mengucapkan bagaimana pengucapan huruf yang benar. Maka harus dioptimalkan penglihatan dan pendengaran, baik penglihatan ataupun pendengaran si guru maupun murid. Jadi yang dimaksud dengan pendengaran gimana? Coba antum simak baik-baik bacaan ini. Kalau saya baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar nggak tuh? Iyyaka, coba, banyak kan diantara kita susah membuka mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus diperhatikan secara sensitivitas mendengar kita, benar nggak gitu? Tidak benar. Bagaimana fathah? Bagaimana kasroh? Bagaimana dhammah? Itu ada aturannya. Bukan sekedar kita, ya seperti kita belajar bahasa Jerman atau bahasa Inggris kan diatur juga bagaimana kita bisa mengolah mulut kita. Meskipun seringkali mengolah mulutnya kita dalam mengucapkan huruf-huruf Arab ini ada hal-hal yang tidak perlu tapi kemudian dianggap wajib. Ada hal-hal yang keliru ternyata dianggap benar. Ini yang sering kita jumpai. Maka ketika mengucapkan fathah, ucapkanlah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ya fathah, buka mulut. Bukan buka selebar-lebarnya, buka rahang atas naik. Ka, jangan iyyaka. Ya, Malaysia ada Malaysia. Ya harus dibuka, masuk iyyaka na'budu. Ada aturannya loh. Ada kalau orang mengucapkan wadduha, misalnya imalah sughra atau taklil dalam riwayat Warsh an-Nafi' misalnya, diperkenankan dalam riwayat itu, tapi kita nggak ada dalam riwayat yang kita pelajari itu, nggak ada itu. Jangan asal campur. Saya pernah dengar ada yang baca gini misalnya, terus kita ikutin. Tidak bisa.
Misalnya antum dengar seorang syekh baca pakai cara yang mungkin tidak biasa kita praktekkan. Kita dengar orang yang percaya langsung ikut. Ini salah. Orang yang tidak percaya langsung tuduh. Wah, ini sesat nih, salah nih. Yang nggak percaya, yang percaya penuh langsung ikut, nggak boleh. Namanya baca Al-Quran itu Iqra'ul Qur'ana kama 'ullimtum. Baca Quran sebagaimana Anda diajari. Jadi harus ada guru, jangan ngarang. Gitu. Jadi maka tidak ada orang belajar Quran otodidak, tidak ada. Oke, ada DVD, ada multimedia. Tapi apakah DVD yang antum lihat itu bisa mengoreksi antum? Oh, ini koknya salah nih. DVD antum mengoreksi misalnya. Nah, maka ditempatkan iyyaka fathah na'budu. Dhammah itu disebut dhammah karena dhammus syafatain, membuahkan bibir. Na'budu. Coba ucapkan ya, bukan o, na'budu, na'budu. Nah, ini pulang-pulang meskipun belum bisa ngucapin, dengar orang itu udah bisa nilai. Oh, salah nih orang nih, meskipun belum bisa mengucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in kasrah disebut kasrah atau khafd, itu ada aktivitas khafdul fak, menurunkan rahang bawah turun. Renggangkan nasta'in. Ya, jadi nggak cukup dengan nasta'in. Ada orang kadang ngajari katanya meringis, katanya. Apa meringis itu? Ya bahasa sono. Bahasa Jerman bukan tuh meringis. Katanya bacanya ini nasta'in. Enggak, bukan itunya yang penting, tapi turun rahangnya. Kadang mana aneh-aneh di kita itu. Ya, nanti kita akan singgung beberapa huruf yang, tapi mohon maaf kalau tadi Bu siapa yang nanya? Muhammad kalau nggak dibahas secara detail tentang huruf-hurufnya, tapi kita akan bahas beberapa huruf yang sering kali dipaksakan kita ucapkan demikian, tapi sebenarnya nggak demikian. Insya Allah setelah ini, insya Allah. Tadi gitu ya, coba ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, na'budu dalnya pendek, jangan na'budu. Iya kan, menambah waw tuh kalau dipanjangin, kebiasaan. Yang kedua tadi, kenapa teman saya itu susah dibenerin? Karena punya irama yang khas banget. Ya, udah iramanya nggak bagus, khas lagi, kan gitu. Itu yang parah itu. Mendingan yang bagus tapi bagus ya, gitu ya. Yang sederhana tapi enak didengarkan. Jadi jangan yang khas-khas banget gitu. Nah, ini dibenahi tentang fathah, kasr dan dhamma. Ini dalilnya, wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadhin bin khifadhin lil fami wal maftuhu bil fathi fahami. Apa tuh terjemahnya? Itu ada terjemahnya. Tadi yang pas saya sampaikan bahwa dhammah itu tidak akan sempurna, huruf berdhammah tidak akan sempurna kecuali dengan membulatkan bibir dengan sebulat mungkin. Ya. Lalu yang kasrah itu dengan menurunkan rahang, khafdul fat. Dengan demikian sempurna. Wal maftuhu, huruf berfathah itu dengan fath, membuka mulut. Ifhami, pahamilah hal itu. Demikian ya. Itu tentang pendengaran dan bagaimana kita mengucapkan. Coba antum dengarkan baik-baik. Saya mau baca, dengarkan baik-baik, nanti langsung antum nilai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.